Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan Rasulullah tidak pernah azan semasa hidupnya. Kita semua pasti tahu, Bilal bin Rabah menjadi sosok yang dipercaya Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan azan sebagai seruan sholat semasa hidupnya. Imam besar kebangsaan Arab Saudi, Syekh Asim Al-Hakim, bahkan menyebut, Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengumandangkan azan. Alasan dibalik fenomena ini sudah banyak didiskusikan oleh kalangan cendekiawan Muslim. Salah satunya Syekh Asim yang berpendapat, Nabi Muhammad tidak pernah azan karena tanggung jawab yang diemban beliau semasa hidup untuk umatnya lebih besar. Tanggung jawabnya sebagai khalifah tersebut tidak mungkin diserahkan pada orang lain. Sebab itu, beliau meminta bantuan sahabatnya, Bilal bin Rabah, untuk mengumandangkan azan sebagai seruan sholat. Senada dengan itu, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu yang dikutip dari laman kantor wilayah Mufti Malaysia mengaitkan hujah tersebut dengan sabda dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dinarasikan oleh Al-Baihaqi. Umar bersabda, "Jika aku mampu untuk memenuhi kewajiban untuk mengumandangkan azan sekaligus memenuhi tugas untuk khilafah, aku akan menyerukan azan." Alasan lain kenapa Nabi Muhammad tidak pernah azan yakni beliau adalah sosok yang selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Seperti disinggung sebelumnya, waktu beliau sudah disibukkan untuk urusan umat. Hal itu yang membuatnya tidak bisa berkomitmen dalam hal lain yakni mengumandangkan azan tiap waktu sholat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam dalam kitab Ahasin Al-Kalam. Pendapat berikutnya diungkap oleh Al-Hattab dalam kitab Mawahib Al-Jalil. Menurutnya, lafaz azan sendiri yang memiliki klausa keharusan itulah yang menjadi salah satu alasan Nabi Muhammad tidak pernah azan. Lafaz bersegeralah untuk sholat, bermakna kewajiban langsung saat itu juga bila Nabi Muhammad SAW yang mengumandangkannya. Sebab panggilannya bernilai wajib dan beliau hendak melindungi umatnya dari timpaan azab sebagaimana disebut dalam surah An-Nur ayat 63 yang artinya, "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih." Terakhir, alasan kenapa Nabi Muhammad tidak pernah azan karena adanya lafaz azan yang bersifat kesaksian. Imam Al-Naisaburi dalam Nur Al-Absor pernah berkata, bersaksi kepada Nabi SAW juga merupakan bagian dari azan itu sendiri. Jadi, tidak benar baginya untuk bersaksi atas dirinya sendiri. Sebetulnya, Rasulullah SAW bukannya tidak pernah mengumandangkan azan sama sekali. Dalam keterangan sejumlah hadis yang dikutip dari buku Tadihul Adillah 4 oleh Haji Muhammad Syafi'i Hazami, Rasulullah SAW pernah beberapa kali mengumandangkan azan namun bukan dalam konteks seruan untuk sholat. Salah satunya seperti yang diceritakan dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah terlihat membacakan azan pada cucunya yang baru lahir. "Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan azan pada telinga Husain ketika ia dilahirkan oleh Fatimah dengan azan sholat." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sejumlah alasan yang menyebabkan kenapa Nabi Muhammad tidak pernah azan untuk seruan sholat. Meski tidak dilakukan olehnya, beliau beberapa kali telah menyebutkan keutamaan seorang muazin hingga tata cara pelaksanaannya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.